Banyak kebutuhannya, naik pula harga. Tidak malu membeli apa yang perlu. Alangkah baik pada hari ini juga engkau mengetahui apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saya Pastor Petrus Suharjo menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-33, Kamis 20 November 2025. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, dan juga mereka yang masih di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kita sebagai para pengikut Yesus Kristus, kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, semoga seperti yang diteladankan oleh Yesus pada hari ini ketika melihat kota Yerusalem, dia menangisinya. Ada belas kasih, ada cinta kasih, ada perasaan iba, ada perasaan cinta, ada kasih sayang kepada Yerusalem. Dan Tuhan telah menanamkan belas kasih, kebaikan di dalam diri kita, kebaikan hati, belas kasih, cinta kasih, yang tentu saja akan sangat mempengaruhi dan menggerakkan serta mendorong kita dalam relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama, juga dengan alam semesta. Maka semoga belas kasih, kebaikan hati terus bertumbuh berkembang di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Semoga hidup kita dikuasai oleh kebaikan hati,
oleh belas kasih Allah, oleh cinta kasih Allah yang tentu saja akan sangat mewarnai kehidupan kita. Dan kiranya itulah yang perlu untuk menjadi refleksi dan juga kesaksian kita sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang-orang beriman. Semoga perkataan kita, semoga sikap kita, semoga hidup kita senantiasa menghadirkan belas kasih Allah, menghadirkan kebaikan Tuhan, menghadirkan cinta kasih Allah bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kiranya kita semua sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, semoga kita senantiasa menyadari kita seringkali lupa, kita lalai bahwa Allah senantiasa hadir, senantiasa datang, senantiasa mengunjungi, senantiasa melawati kita. Apa yang disesali, apa yang ditangisi oleh Yesus, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Semoga kesadaran diri, kesadaran hidup bahwa kita adalah alat-alat Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, jati diri kita, eksistensi kita, bahwa kita adalah perpanjangan Tuhan, bahwa kita adalah bait Allah, adalah bait Roh Kudus, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan, kita adalah sebagai sakramen yang hidup di dunia ini. Maka semoga kesadaran kita itu mendorong kita, menggerakkan kita, memotivasi kita untuk senantiasa menjadi tanda, menjadi sakramen kehadiran Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Dan semoga kita selalu menjadi alat-alat belas kasih, alat-alat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Dan semoga kita menjadi saksi Kristus, bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah putra dan putri Allah, supaya belas kasih itu, supaya kebaikan Allah itu sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Tentu saja memerlukan sebuah tekad yang kuat, memerlukan sebuah refleksi yang panjang, memerlukan sebuah ketekunan untuk terus menjadi tanda, menjadi sakramen, menjadi sarana kehadiran kebaikan Tuhan, belas kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tidak hanya saat ini, tidak hanya hari ini, tidak hanya besok, tidak hanya lusa, tetapi semoga keseluruhan kehidupan kita, sepanjang hidup kita, waktu yang kita punya, kesempatan yang kita punya, senantiasa kita gunakan, senantiasa kita arahkan untuk menghadirkan belas kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan lebih daripada itu, semoga kita berefleksi bahwa Yesus berbelas kasih kepada kota Yerusalem dan tentu saja kepada dunia. Tetapi apa yang dirasakan, keprihatinan yang dirasakan oleh Yesus ditunjukkan dengan upayanya untuk memasuki kota Yerusalem. Itu artinya dia mau menyelamatkan, mau menebus, mau melaksanakan, melanjutkan karya penyelamatannya. Semoga dengan kesadaran jati diri kita, siapa diri kita, panggilan hidup kita, kita juga semakin dikobarkan, dikokohkan, dikuatkan untuk terus melanjutkan visi misi kehadiran kerajaan Allah bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga situasi, keadaan, dan respon dunia, orang-orang di sekitar kita tidak menggoyahkan kita, tidak menghentikan langkah kita untuk terus menjadi sakramen, menjadi tanda, menjadi perpanjangan tangan Allah, menjadi alat-alat Tuhan, menjadi anak-anak Allah, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Semoga hidup kita mampu menikmati, merasakan kepenuhan belas kasih Allah di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Tetapi semoga kita juga mampu menghadirkan, menunjukkan kebaikan Tuhan, belas kasih Allah di dalam kehidupan kita bagi dunia dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga seraya memohon belas kasih Allah, kebaikan Tuhan, kita juga terus tekun mengupayakan belas kasih dan kebaikan Tuhan dan kita hadirkan di tengah-tengah dunia.
Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.